Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vinta Haliza, Erlina Simanjuntak, dan Roni Apriyadi. Tahukah kalian dalam memahami makna ujaran, kita menghadapi persoalan tentang bagaimana manusia dapat memahami kata, frasa, klausa, dan kalimat atau wacana yang mereka dengar, atau tentang bagaimana komprehensi bisa terbentuk. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana manusia memahami ujaran. Simak videonya ya. Baiklah, poin pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal, makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut, atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai tersebut. Jadi setiap kata yang terdapat dalam sebuah ujaran, nah itu memiliki ciri-ciri dalam kata yang dipakai tersebut. Nah, dimana seperti kita lihat di dalam PowerPoint itu ada terdapat dua contoh kalimat. Yang pertama yaitu lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita pahami urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat pada kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut sudah tua dan dia dari dulu hingga sekarang itu bermain sesuatu. Nah, itu terdapat pada kalimat masih dapat, artinya masih dapat tersebut dari dulu hingga saat ini. Nah, sesuatu tersebut apa? Sesuatu tersebut adalah sebuah permainan tenis. Nah, artinya lelaki tua itu masih dapat bermain tenis dari dulu hingga sekarang. Itu makna yang dapat kita artikan. Nah, lalu yang kedua, contoh yang kedua, kalimat yang kedua adalah lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Nah, di sini jika kita mendengar kalimat tersebut, kita tidak yakin apakah lelaki itu juga tua seperti si wanita atau hanya wanita saja. Karena di sini kalimatnya berbunyi lelaki dan wanita tua. Sedangkan interpretasi ini muncul karena adjektiva tua. Nah, kata tua di sini dapat berfungsi sebagai pewatas hanya pada nomina wanita saja atau dapat juga sebagai laki-laki. Proposisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, argumen, yakni ihwal atau ihwal-ihwal yang dibicarakan, dan yang kedua, predikasi, yakni pernyataan yang dibuat mengenai argumen. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Fahri membuka pintu, Aisyah menangis, Maria sakit, Nora dan Nurul bersedih. Pada contoh kalimat-kalimat ini, kata membuka, menangis, sakit, dan bersedih merupakan predikasi, sedangkan Fahri, pintu, Aisyah, Maria, Nora, dan Nurul merupakan argumen. Proposisi umumnya digambarkan dengan fungsi X terhadap Y dan Z. Suatu kalimat bisa mengandung lebih dari satu proposisi. Perhatikan kalimat berikut. Preman tua itu mencuri sepeda saya. Dalam kalimat tersebut terdapat proposisi-proposisi sebagai berikut. Yang pertama, seseorang mencuri sepeda. Yang kedua, seseorang itu adalah preman. Yang ketiga, preman itu tua. Yang keempat, sepeda itu sepeda saya. Dan terakhir, kala yang menyatakan masa lalu, meski tidak terwujud, tetapi terasakan dalam kalimat. Konstituen sebagai realita psikologis. Dalam analisis bahasa, kita selalu disodori dengan pemotongan kalimat menjadi berbagai bagian yang masing-masingnya dinamakan konstituen. Nah, dalam kalimat preman itu mencuri sepeda saya, misalnya, kita menganalisis kalimat ini menjadi dua bagian. Kemudian, bagian-bagian ini kita potong-potong lagi, sampai akhirnya tidak ada lagi yang dapat dipotong menjadi lebih kecil. Diagram pohon yang umum diberikan adalah seperti pada gambar ini. Tampak dari diagram ini bahwa kerja terdiri dari frasa nomina dan frasa verba terdiri dari verba dan frasa nomina. Nah, frasa nomina pertama terdiri dari frasa nomina dan penentu. Halo teman-teman, nama saya Erlina Simanjuntak, NIM A1B119045 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dalam memahami ujaran.
Strategi dalam memahami ujaran adalah seseorang dikatakan sudah memahami pesan verbal apabila dia sudah mendapatkan makna pesan atau stimulus tersebut. Dapat kita ketahui, strategi dalam memahami ujaran terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu pengetahuan universal. Pengetahuan universal adalah pengetahuan tentang kehidupan dunia. Contohnya seperti gajah itu besar dan semut itu pastilah kecil. Yang kedua yaitu pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan spesifik yang terdapat pada budaya atau masyarakat tertentu. Contohnya pada masyarakat Jawa, misalnya ada perhitungan hari yang berdasarkan kalender Jawa. Yang ketiga yaitu pengetahuan aksidental. Pengetahuan aksidental adalah pengetahuan adanya suatu peristiwa dalam kehidupan suatu masyarakat dan hanya orang-orang tertentu. Contohnya seperti, jangan pulang malam-malam ya, nanti bisa kayak sum kuning. Selanjutnya, Arifudin berpendapat bahwa dalam memahami ujaran terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah pemahaman yang direfleksikan dengan respon interverbal. Yang kedua yaitu pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik adalah pemahaman ujaran verbal bergantung pada kompleksitas ujaran. Semakin sulit sebuah kalimat untuk dipahami, semakin kompleks kalimat tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah pemahaman yang diperoleh apabila kalimat atau ujaran yang diterima memunculkan satu makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ambiguitas. Ambiguitas merupakan bagian dari makna bahasa yang terdapat dalam sebuah tuturan atau tulisan. Ambiguitas dapat terjadi pada semua tataran bahasa, baik kata, frasa, klausa, kalimat, maupun sebuah wacana. Kita dapat lihat dari macam-macam ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya. Ambiguitas dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, ini bisa. Kata bisa ini kita tidak tahu apakah bisa di sini berarti racun atau sebagai sinonim dari kata dapat. Yang kedua yaitu ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contohnya, pengusaha wanita itu kaya. Di dalam kalimat pengusaha wanita itu kaya, ambiguitas karena pengusaha wanita itu bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkannya adalah wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada 2 macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Yang pertama yaitu teori Garden-Pad. Orang-orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Teori Garden-Pad mengalami masalah karena teori ini mendasarkan interpretasi makna yang pada suatu kemungkinan saja. Kita seolah-olah berjalan di kebun melewati satu jalan setapak, tetapi setelah tahu jalan itu keliru, barulah kita balik dan mencari jalan lain. Yang kedua itu teori Constraint Satisfaction. Model-model dan teori ini mengikuti pandangan kaum koneksionis yang menyatakan bahwa unit-unit pemrosesan awal memiliki kendala daya asosiatif yang berbeda-beda. Kata-kata yang sering dipakai misalnya akan lebih cepat diproses daripada kata-kata yang jarang dipakai. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pemrosesan kalimat non-harfiah. Kalimat yang kita dengar tidak selalu menggunakan atau mengungkapkan perpaduan makna dari tiap kata yang ada dalam kalimat tersebut. Seringkali terjadi bahwa makna dari suatu elemen A yang berjejer atau berjajar dengan suatu elemen B tidak dapat ditelusuri dari makna A maupun B. Nah, kolokasi antara A dan B bukan memunculkan makna AB, akan tetapi memunculkan makna lain yaitu makna C. Nah, dapat teman-teman sekalian lihat pada PowerPoint yang telah kami buat. Di situ terdapat sebuah perbedaan makna antara A dan B. Nah, itu menghasilkan C, bukan menghasilkan makna A, B. Nah, hal tersebut disebut sebagai idiom.
Begitu pula kita sering menggunakan apa yang dinamakan metafor, yakni ungkapan yang mempersamakan sesuatu yang umumnya disebut topik dengan sesuatu yang lain yang dinamakan wisel atau wahana. Meskipun kedua-duanya sebenarnya tidaklah sama. Ungkapan kuno seperti bibirnya seperti delima merekah, rambutnya bagai mayang terurai, dan ungkapan modern seperti Sultan Takdir adalah dewa dalam budaya dan sastra bangsa, mempunyai makna yang tidak harfiah. Kita harus tahu delima merekah dan mayang terurai itu seperti apa dan persepsi apa yang ditimbulkan olehnya. Jadi dalam memahami ujaran, kita harus memahami makna yang terdapat dalam ujaran tersebut. Baik, materi selanjutnya mengenai pemrosesan secara sintaktik dan semantik. Seperti dinyatakan sebelumnya, ada dua macam pendekatan yang membantu kita mempersepsi dan memahami ujaran. Dan kedua pendekatan ini seolah-olah merupakan dua kelompok yang berdiri sendiri. Dua pendekatan ini berdiri secara sendiri-sendiri. Dalam kenyataannya, kedua kelompok ini saling membantu. Nah, dua pendekatan yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah dua pendekatan yang berdiri secara sendiri-sendiri. Namun, secara umum mereka saling membantu. Kompetensi kita sebagai penutur asli tentang sintaksis bahasa kita tentu merupakan bekal intuitif yang membimbing kita untuk menerima, menolak, meragukan, dan mendeteksi ambiguitas suatu kalimat. Sebagai penutur asli, kita juga memiliki intuisi semantik. Nah, pada tabel yang ada dalam PowerPoint, dapat teman-teman lihat bahwasannya intuisi semantik itu dapat bersifat universal. Misalnya, kuda dapat memakai sepatu, sedangkan buaya tidak. Lalu, ada juga intuisi yang bersifat lokal, seperti mengawini harus dengan pelaku pria. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai penyimpanan kata. Ketika kita berbicara atau menulis, itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita perlukan umumnya keluar secara otomatis dari lisan kita. Nah, hal tersebut membuat kita seolah-olah tidak memerlukan proses apapun dalam memproduksi kata-kata ataupun kalimat tersebut. Nah, begitupun ketika kita sebagai pendengar atau pembaca, kita dengan mudah dapat memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara tanpa harus kita proses terlebih dahulu. Sepertinya kita melakukan hal ini tanpa berpikir. Nah, proses ini memang kelihatannya sangat natural, tetapi kalau kita selami secara mendalam akan kita dapati bahwa untuk mengeluarkan atau memahami suatu kalimat atau suatu kata diperlukan proses yang sangat rumit. Kalau kepada kita ditunjukkan sebuah benda yang biasa dipakai untuk menulis dan dalam benda itu terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas pada benda lain yang kita tulis, dan kemudian ditanyakan kepada kita benda apakah itu, maka tanpa berpikir panjang tentunya kita akan menjawab benda itu adalah pena, karena pena adalah suatu benda hitam yang sering digunakan untuk menulis dan memiliki tinta. Nah, secara otomatis kita akan memikirkan bahwa benda tersebut adalah sebuah pena, tidak mungkin sebuah pensil, karena pensil itu tidak menggunakan tinta. Lalu kita katakan tanpa berpikir, karena proses retrieval kata itu berjalan begitu cepat, sepertinya otomatis keluar begitu saja. Namun padahal di balik kalimat ataupun kata yang kita ucapkan tersebut memiliki proses yang sangat rumit dalam proses pengeluarannya. Faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata. Pada dasarnya, retrieval kata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, frekuensi kata. Makin sering suatu kata dipakai, maka makin cepatlah kita dapat memanggilnya pada saat kita memerlukannya. Faktor kedua adalah ketergambaran. Nah, maksudnya, suatu kata yang dapat dengan mudah digambarkan atau dibayangkan akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Faktor ketiga adalah keterkaitan semantik.
Maksudnya, kata tertentu membawa keterkaitan makna yang lebih dekat kepada kata tertentu yang lain dan bukan kepada kata tertentu yang lainnya lagi. Faktor keempat adalah kategori gramatikal. Maksudnya, ada kecenderungan bahwa kata-kata disimpan berdasarkan kategori sintaktiknya. Faktor kelima adalah faktor fonologi. Maksudnya, morfem yang bunyinya sama atau mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. Teori tentang makna. Teori pemahaman makna terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori fitur. Teori fitur pada dasarnya menyatakan bahwa kata memiliki seperangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral dari kata itu. Kata anjing misalnya, memiliki fitur bernyawa, binatang, berwarna, kaki 4, telinga 2, ekor 1, ukuran badan, suara guguk, dan seterusnya. Fitur-fitur inilah yang secara keseluruhan membentuk konsep yang dinamakan anjing. Yang kedua, teori berdasarkan pengetahuan. Teori ini masih bersandar pada teori fitur, tetapi diperluas. Dalam teori ini, tidak hanya fitur yang dilihat, tetapi juga esensi dan konteksnya. Kucing misalnya, memang memiliki fitur kaki 4, tetapi tidak mustahil bahwa ada kucing yang karena kegagalan genetik hanya mempunyai 3 kaki. Begitu juga kalau satu kakinya patah, dia akan terus hidup dengan 3 kaki. Binatang ini akan tetap kita anggap sebagai kucing. Sekian video presentasi dari kelompok kami, terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Jika di dalam presentasi kami ada kurangnya, silakan teman-teman bisa tambahkan dengan referensi yang lain. Tapi jika misalnya kalian merasakan manfaat dan lebihnya, silakan untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.